Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Andini Umagaf, mahasiswi ITB Stikom Ambon, Prodi Komputerisasi Akuntansi D3. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS saya, yaitu siklus pembelian. Pada slide pertama yaitu ada simbol-simbol flowchart dan kegunaannya. Di sini ada 10 simbol-simbol flowchart dan kegunaannya. Slide yang kedua yaitu siklus pembelian. Siklus pembelian atau definisi siklus pembelian. Siklus pembelian ini adalah suatu kegiatan atau transaksi pembelian, baik itu secara tunai maupun kredit dalam suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi pembelian berarti suatu sistem pembelian atau suatu sistem transaksi untuk mendapatkan barang-barang baik secara kredit maupun secara tunai di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi. Yang penting, memberi sinyal kepada manajemen dan menyediakan suatu dasar informasi pembelian untuk pengambilan keputusan yang cerdik. Dalam pembahasan kali ini, siklus pembelian terdiri atas 1. Pembelian tunai berdasarkan penawaran supplier. 2. Pembelian tunai berdasarkan inisiatif perusahaan. 3. Pembelian kredit berdasarkan penawaran supplier. 4. Pembelian kredit berdasarkan inisiatif perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada merupakan prosedur pembelian atau tunai berdasarkan penawaran supplier. Yang pertama, bagian supplier mengirimkan SPH atau surat penawaran harga ke bak pembelian. Yang kedua, bagian pembelian menerima SPH dari pemasok lalu membuat permintaan daftar barang yang dikirim ke bagian gudang. Yang ketiga, bagian gudang menerima permintaan daftar barang lalu membuat daftar barang yang ada dan dikirimkan ke bagian pembelian. Yang keempat, bagian pembelian menerima daftar barang yang ada lalu memutuskan apakah akan memesan atau tidak. Jika tidak akan memesan maka berakhir. Tetapi jika mau memesan maka bagian pembelian akan membuat SPP atau surat permintaan pembelian yang dikirim ke pemimpin. Yang kelima, pemimpin setelah menerima SPP dari bagian pembelian, jika menyetujuinya akan meng-ACC SPP yang telah di-ACC dikirim ke bagian pembelian. Di sini merupakan voucher pembelian tunai berdasarkan penawaran supplier. Nah, di dua bagian ini ada voucher pembelian tunai supplier mengajukan penawaran dan voucher pembelian tunai supplier mengajukan penawaran. Berikut merupakan prosedur pembelian tunai berdasarkan inisiatif perusahaan. Yang pertama, bagian gudang yang biasanya membutuhkan barang membuat SPP atau surat permintaan pembelian rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian pembelian dan lembar 2 disimpan oleh bagian gudang sebagai arsip. Yang ketiga, bagian pembelian menerima SPP lembar 1 dari bagian gudang. Berdasarkan SPP lembar 1, maka bagian pembelian membuat SPPH. Yang ketiga, SPPH tersebut dikirim ke bagian supplier dan supplier membuat SPH. SPH tersebut dikirim ke bagian pembelian. Berdasarkan SPH tersebut, bagian pembelian membuat SDP atau surat daftar pembelian dikirim ke pimpinan untuk mendapatkan persetujuan. Yang keempat, jika pimpinan menyetujui SDP tersebut, maka SDP yang telah disetujui dikirimkan kembali ke bagian pembelian. Jika tidak, maka kembali ke transaksi awal. Yang terakhir atau yang kelima, berdasarkan SDP yang sudah disetujui, bagian pembelian membuat SOP atau surat order pembelian rangkap 4. Lembar ke-1 dikirim kepada supplier, lembar kedua dikirim ke bagian keuangan, lembar ketiga dikirim ke bagian gudang, dan lembar keempat disimpan sebagai arsip. Berikut ini merupakan voucher pembelian kredit berdasarkan penawaran supplier. Di sini ada dua bagian, yaitu voucher pembelian kredit supplier mengajukan penawaran dan voucher pembelian kredit supplier mengajukan penawaran. Sekian dari presentasi saya mengenai UAS siklus pembelian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.